FB Rasa Radio langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat malam semuanya, Anda dimanapun berada malam hari ini. Ketemu lagi malam mingguan bareng bersama FB Rasa Radio Kuala Lumpur. Untuk kesempatan malam minggu ini tanggal 10 April 2021. Dan yang seperti kita informasikan bahwa malam hari ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai malam mingguan bareng nih. Dan untuk Anda yang mencari tontonan, cari hiburan, cari hadiah, cari informasi, di sini tempatnya. Malam ini kita akan bersama dengan Mas Diki Agani. Mungkin sudah tidak asing lagi nih di depannya teman-teman semua yang selalu nontonin FB Rasa Radio. Mas Diki sudah beberapa kali datang ke FB Rasa Radio selaku remittance representatif Brivas Remittance Malaysia. Selamat malam. Ketemu lagi kita yang kesekian kalinya ya. Kemudian ada wajah baru bersama kita nih, ada Pak Nikander Kondiono selaku Ria Money Transfer Malaysia Timur. Selamat malam Pak Nik. Terima kasih sudah hadir bersama kami semuanya. Terima kasih. Selamat malam Mbak Ika. Malam. Mungkin mic-nya bisa diluruskan dulu. Oh, oke. Nah, untuk malam hari ini teman-teman semua, kita juga nanti akan terhubung nih dengan Bapak Setio Noto Negoro selaku remittance BRI Malaysia Timur dan juga Brunei. Dan kita malam hari ini nih, kenapa sih semuanya serba Malaysia Timur? Ria Money Transfer juga dari Malaysia Timur. Kemudian juga ada perwakilannya Bank BRI di Malaysia Timur. Ini kira-kira kenapa sih Mas Diki? Silakan. Ya, Mbak Ika, ini sebenarnya karena kita kan udah beberapa kali di sini ya. Dan memang dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya kita memang lebih banyak mempromokan untuk di Malaysia Barat. Itu dari Penang sampai ke Johor. Ya, betul. Nah, kali ini kita pengen juga untuk mempromosikan layanan BRI yang ada di Malaysia Timur. Bahwa di Malaysia Timur juga ada loh. Betul, gitu ya. Bahwa BRI dengan jaringan kerjanya juga ada di Malaysia Timur. Makanya kita menggandeng Pak Nik didatangkan diimpor jauh-jauh dari Sabah. Masa sih jauh-jauh dari Sabah? Iya, dari Kucing. Oh, dari Kucing langsung ya. Oke, lalu selamanya juga kan yang penelponnya FB Rasa Radio ketika kita live juga ada yang dari Sabah, Sarawak, dari Kucing juga gitu. Nah, ini adalah seperti memberikan informasi yang sangat ditunggu-tunggu nih. Untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Malaysia Timur. Seperti malam hari ini temanya 2 hari lagi kita akan mulai menjalani ibadah suci di bulan Ramadan ini, di mana mungkin sudah pada mulai mau siap-siap ngirim uang nih. Untuk keperluan buka puasa, sahur. Mungkin keperluannya agak banyak dikit karena harus beli takjil gitu ya. Beli jajan-jajan gitu, sirup macam-macam, es teler deh. Nah, ini mulai nih, mana nih Bank BRI kira-kira apa lagi nih yang ditawarkan untuk kita semua? Betul Mbak. Jadi kita tidak bosan-bosannya ya untuk mengingatkan kepada teman-teman semua yang ada di Malaysia, baik di barat maupun di timur. Berhubung kita sudah mendekati bulan suci Ramadan, dan pastinya kan biasanya budaya kita adalah kalau kita tidak pulang, yang pulang apa kita Mbak? Uangnya. Duitnya pulang. Uangnya itu sudah mewakili menjadi berkah kepada keluarga gitu. Walaupun raga tak bertemu ya, uangnya bisa mewakili, bisa dinikmati di kampung. Betul sekali. Jadi untuk itu kami nggak bosan-bosan mengingatkan supaya nanti untuk pengiriman uang ini bisa berjalan dengan lancar dan aman tentunya. Jangan sampai momen Lebaran ini justru menjadi momen yang menyedihkan. Karena uangnya nggak sampai, malah ditipu. Yang gitu aturannya kan. Di kampung bisa beli baju Lebaran, bisa beli kue Lebaran, malah nggak jadi. Ya kan? Itu yang kita hindari. Makanya kita mengingatkan untuk tidak bosan-bosannya kirimlah uang melalui agen-agen pengiriman uang mitra BRI. Salah satunya yang di sebelah kiri saya, yaitu Ria Money Transfer. Ria Money Transfer yang dalam hari ini, dalam hal ini hadir bersama kita Pak Nik nih. Kita sapa dulu Pak Nik. Pak Nik ini dari Malaysia Timur, itu tepatnya di mana Pak? Oh, selamat malam. Malaysia Timur, tepatnya saya di Kuching, Sarawak. Di Kuching, oke. Jadi di sana ada cabang-cabangnya Ria Money Transfer ya? Yes, untuk di Kuching sendiri kita ada satu. Sebenarnya Ria Money Transfer tersebar cukup merata di Sabah dan Sarawak. Kita di setiap kota besarnya di Sarawak kita ada di Kuching, kita ada di Sibu, kita ada di Bintulu, dan juga kita ada di Miri. Dan untuk di Sabah kita ada di KK, Kota Kinabalu, kita ada di Sandakan, kita ada di Tawau, dan juga kita ada satu kota di tengah darat namanya Kota Keningau, kita juga ada. Keningau namanya. Itu saya baru dengar loh. Ternyata banyak orang Indonesia di sana ya. Banyak sekali. Dan demografik penyebarannya, kalau untuk Sarawak kita banyak orang dari Sumatera, Jawa. Tapi kalau untuk ke arah timurnya dari arah Bintulu dan Miri, kita sudah mulai banyak orang dari Sulawesi, Kalimantan,
tidak terlalu banyak. Kalimantan kita hanya terbatas sampai dengan Bintulu kebanyakan. Oke. Nah, itu teman-teman kita dari Sambas, ya itu banyak tersebar antara Kuching, Sibu, Bintulu. Tapi kalau sudah dari sampai Miri dan kita lewat batas Brunei, kemudian kita masuknya ke area Sabah, kita banyak teman-teman kita dari timur, NTT, ya, dari Lombok juga. Dari Pulau Sulawesi juga banyak. Lombok malah banyak ya di sana ya. Banyak sekali. Oke. Dan uniknya kalau di tengah-tengah itu ada Brunei, itu malahan banyak yang Jawa. Malah Jawa. Betul. Ini merupakan informasi baru ya untuk kita dengar. Untuk aku juga baru kali ini dengar ya, ternyata demografik perpecahannya, terus mappingnya orang-orang Indonesia yang ada di Sabah Sarawak atau juga Malaysia Timur ini banyak rupanya ya. Banyak sekali. Dan di sana juga diberi kemudahan jika ingin mengirimkan uang gitu, bisa melalui agen resminya atau juga perwakilan resminya Bank BRI melalui Ria Money Transfer. Yang paling besar nih ada di Bintulu, di Kuching, kemudian juga di Sibu dan juga Miri. Yang paling besarnya di mana tuh Pak? Biasanya orang-orang Indonesia terkonsentrasinya atau terfokusnya kemana sih? Oke, kalau untuk penyebarannya sendiri untuk di Sarawak, orang Indonesia kita terbagi dari dua sektor. Yang pertama sektor konstruksi yang tentunya di daerah perkotaan. Ya. Dan kedua adalah sektor yang lebih besar lagi, itu di perladangan. Dan mereka itu tersebarnya di area ladang. Kelapa sawit gitu kayaknya ya. Tentunya. Dan di Sarawak besarnya ya kelapa sawit pertama. Kedua, mereka itu ada perkebunan. Perkebunan bisa dari perkebunan kayu. Mereka menanam kayu. Tapi kebanyakan juga mereka masuknya ke sektor logging. Dan itu tersebar di area pelosok di seluruh Sarawak. Dan saya dari pengalaman saya, selama saya tinggal di Sarawak, 99% pekerjaan di ladang kalau bukan orang Malaysia itu orang Indonesia. Karena hanya orang Indonesia yang tangguh, kuat, teruji. Dan dari pengalaman kita sendiri, kalau orang Indonesia sudah merantau, hanya sukses atau ya balik. Tapi kalau sukses bawa orang kampungnya datang juga. Ya buktinya sampai sekarang bertambah terus kan. Artinya kan banyak yang sukses gitu ya. Lalu nih Pak, kalau Pak Nik sendiri tuh menangani saudara-saudara kita untuk mengirimkan uang ke Indonesia gitu melalui Ria Money Transfer dan juga pakai rekening Bank BRI, itu sudah berapa lama sih di Malaysia Timur sendiri? Oke, Malaysia Timur sendiri sekarang masuk tahun kedua. Ria Money Transfer. Tapi saya sendirinya saya tinggal di Sarawak di Malaysia dari tahun 2005. Pantesan udah kayak orang Sarawak ya. Aduh. Terus sudah 2 tahun nih ya Ria Money Transfer eksis, ada berdiri di sana. Responnya bagaimana Pak? Oke, saya cuma coba jelaskan 2 tahun lebih itu saya dengan Ria Money Transfer. Tapi kalau Ria Money Transfernya sendiri itu dari tahun 2012. Oh, dari tahun 2012. Pertama mereka masuk dari Kuching, mereka menyebar ke Miri, mereka menyebar ke Kota Kinabalu, Sandakan Tawau, kemudian ke Ningau. Dan kembali lagi di Sarawak, yang terakhir kita bukanya di Sibu. Ini yang terbaru, cabang terbarunya gitu ya. Dan terbarunya itu juga sudah jalan 4 tahun Kak. Oh ya, bukan baru lagi, sudah lama itu ya. Artinya sudah hampir seluruh Malaysia ini semenanjung dan juga Sabah Sarawak, Malaysia Timur tuh semuanya sudah ya di cover ya. Sudah di cover, sebagian besar di cover dari Ria Money Transfer. Dan tentunya dengan diundang, makasih loh ya kita udah diundang. Sama-sama, terima kasih sudah hadir juga bersama kita. Dengan BRI ini kita mau coba menjelaskan kepada teman-teman kita, terutama yang di Malaysia Timur ya, di Sabah dan Sarawak, karena pelayanan pengiriman uang resmi ini masih belum begitu banyak tersentuh oleh teman-teman kita. Karena di lapangan atau yang terjadi di area Sabah dan Sarawak masih banyak teman-teman kita yang mengirim itu tidak dengan jalur resmi. Yang secara ilegal itu itu. Mungkin karena kurangnya edukasi dan kurang info juga kali ya Pak ya. Betul, dan juga kita mengerti kalau untuk Sabah dan Sarawak itu sangat jauh dan jauh di luar jangkauan dari transportasinya juga gitu ya. Seperti biasalah kalau Kak Ika beli barang di Shopee kan, pengiriman di seluruh Malaysia free, tapi Sabah Sarawak tambah 10 ringgit. Betul, ada tambah 12 juga.
Posisi Sabah dan Sarawak seperti itu karena demografi yang begitu besar, secara geografis mereka juga tersebar. Kedua, infrastruktur tidak semaju dengan apa yang ada di Malaysia Barat. Betul. Nah, dan kedua, jalur edukasi kita sendiri. Dan terus terang bagi teman-teman kita, kalau mereka harus habiskan waktu 2 sampai 3 jam Untuk ke kota gitu ya maksudnya. Ya, mungkin dari pertama segi biaya, dan kedua dari segi waktu. Ya. Jadi kalau misalnya hal itu jadi pertimbangan, ya mereka kadang lepas aja. Siapa yang bisa datang ke tempat mereka, siapa yang bisa datang ke kebunnya atau datang ke tempat mes, tempat kerja atau hostel mereka, mereka serahkan aja uang dengan Karena tidak ada pilihan gitu ya Pak tidak ya. ada pilihan dan kebanyakan orang kita mereka nggak mau repot dan itu suatu kelebihan dan juga kelemahan karena banyak kejadian adalah uang yang dititipkan itu tidak pernah sampai di Indonesia. Pasti karena itu sepertinya resiko yang sudah bisa terbaca kan. Orangnya kabur karena mau nyari juga kemana, dia kan masuk ke hutan gitu ya, mau cari ke kota juga nggak tahu rumahnya, nama juga kadang juga belum tentu itu betul gitu kan. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan Pak mengenai tantangannya ya di Malaysia Timur. Mungkin kita bisa terhubung ya dengan Pak Setio kalau Pak Setio, tadi itu dari Ria Money Transfer tantangannya. Nah sekarang kita akan mendengar nih bagaimana sih dari juga Malaysia BRI-nya, dari pihak BRI-nya yang dalam hal ini kita akan menghubungi Bapak Setio Notonegoro selaku remittance BRI Malaysia Timur dan Brunei loh. Brunei juga ya. Dan teman-teman semua, kita perkenalkan kepada Anda semua, malam hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Setio. Selamat malam Pak Setio. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Setio sudah. Pak Diki, Pak Ya Pak Setio, sehat. Pak Setio, malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Ika sudah diundang juga. Terima kasih sama-sama Pak Setio. Nah teman-teman yang hadir di tengah-tengah kita juga yang ada di layar, yaitu Pak Setio Notonegoro selaku remittance BRI Malaysia Timur dan juga Brunei Darussalam. Oke Pak Setio, mungkin bisa diceritakan ya kepada kita bagaimana sih sekarang ini di Malaysia Timur gitu ya, teman-teman kita yang memerlukan informasi mengenai membuka rekening sebentar lagi mau lebaran, mau hari raya, kemudian juga bagaimana responnya, tantangannya. Silakan Pak Setio. Baik, terima kasih Mbak Ika. Langsung saja, sebenarnya kenapa BRI hadir di sini juga, yaitu karena tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Nik. Jumlah TKI yang di Wisma Malaysia ini juga tidak kalah banyak, Mbak, daripada di Wisma Malaysia ya. Kalau berdasarkan data dari konsulat, itu kurang lebih mencapai 400.000. Itu yang resmi ya. Dan kalau kita lihat di lapangan itu bisa mencapai mungkin 1:2 lah antara resmi dengan tidak resmi. Jadi bisa jadi mungkin total TKI yang ada di Malaysia Timur itu bisa mencapai 800.000. Jadi sebanyak itu potensinya. Makanya kenapa BRI hadir di Wisma Malaysia juga sejak tahun 2016. Jadi kita bukan hanya ada di Malaysia Barat atau di Semenanjung. Jadi sejak 2016 kita sudah hadir juga untuk perwakilan di Malaysia. Begitu. Saya sendiri bertugas sejak tahun 2018 dan alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan baik dengan Ria Money Transfer atau dulunya lebih dikenal sebagai IME ya Pak Diki, Pak Nik. Jadi sebenarnya sudah cukup lama kehadiran Ria Money Transfer di East Malaysia. Begitu Mbak Ika. Oke. Secara garis besarnya ya. Nah ini mungkin kan angin segar ya Pak Setio untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia Timur. Kemarin pada nanya gimana sih caranya buka rekening dan lain sebagainya. Kalau dari BRI yang ada di Semenanjung ini kan kita sudah tahu tuh fasilitas yang diberikan atau service-servisnya yang diberikan. Kemudian apakah ada bedanya? Apakah sama nih pelayanan yang diberikan oleh BRI yang ada di Malaysia Timur dengan yang ada di Semenanjung? Kita juga bisa buka rekening dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Setio? Baik, sebagaimana juga di Malaysia Barat, tentunya kehadiran kami di sini juga untuk bisa lebih melayani warga, baik itu terkait edukasi keuangan, pengiriman uang, maupun yang tidak kalah penting adalah pembukaan rekening, karena memang cukup banyak Mbak
dari total kurang lebih TKI yang ada di sini itu memang masih banyak yang belum mendapatkan layanan perbankan secara umum ya. Apalagi mereka yang berangkat secara ilegal itu tidak mendapat akses keuangan yang memadai. Jadi mungkin mereka berangkat secara tidak resmi, tiba di sini, lalu yang ada adalah mereka berkirim uang ke anggota keluarga di kampung halaman yang notabene bukan rekening sendiri. Jadi tadi sedikit banyak dijelaskan juga oleh Pak Nick. Memang cukup sering sekali Mbak kita dalam melayani warga di sini, kita juga menghandle atau membantu beberapa case, misalkan kirim uang tidak masuk karena mungkin mereka menggunakan pengiriman uang yang secara ilegal, atau mungkin sudah menggunakan pengiriman uang yang legal, yang resmi, tapi karena kirimnya ke tetangga, ke saudara, sanak famili, kadang seringkali mereka mendapat komplain kalau uangnya tidak masuk. Sementara kalau kita cek by system dari Ria Money bahwa karena sudah menggunakan reverse remittance, sebenarnya uang sudah masuk. Itulah mengapa kita juga selalu mengedukasi bahwa jangan lupa kita sudah jauh-jauh kerja di perantauan, di luar negeri. Alangkah baiknya kalau kawan-kawan TKI mempunyai rekening sendiri. Jadi momentum acara kali ini juga kita sekaligus mensosialisasikan, karena memang memiliki rekening sendiri itu sangat penting Mbak, karena ketika mereka pulang mereka punya tabungan yang cukup memadai untuk bisa kembali ke kampung halaman. Begitu. Oke, lalu Pak, himbauan untuk teman-teman yang ada di Malaysia Timur ini kan seperti tadi yang dikatakan panik itu kan banyak kendalanya gitu. Lalu adakah terobosan-terobosannya sendiri dari Bank BRI perwakilan Malaysia Timur untuk mungkin menjemput bola atau juga memberikan solusi gitu yang baik supaya teman-teman yang ada di dalam dalam kebun-kebun, ladang-ladang itu bisa juga menggunakan layanan ini, Pak Setio? Baik, memang mayoritas segmen tempat kerja di Malaysia Timur itu didominasi oleh perkebunan sawit, yang dimana remote area yang jangkauannya cukup jauh, dan kadang kita ke lokasi tersebut butuh akses beberapa jam. Jadi secara persyaratan sebenarnya sama Mbak untuk terkait pembukaan rekening, yaitu secara umum ya, kalau kita gampangannya kita sosialisasikan ke warga kita di sini, kita bilang selama Bapak Ibu warga negara Indonesia bisa dibuktikan dari kepemilikan dokumen, entah itu KTP, paspor, kita bisa bantu layani pembukaan rekening. Karena sebenarnya kita tidak melihat permit, karena permit atau visa itu persyaratan dari kerajaan Malaysia. Betul. Bukan persyaratan dari pihak kami untuk bisa memberikan layanan perbankan. Itu yang harus digarisbawahi. Lalu terkait improvement untuk pelayanan pembukaan rekening, di mana kondisi medan yang kadang cukup sulit, kita bisa memberikan kemudahan melalui channel-channel partner kami. Untuk di East Malaysia, kita eksklusif hanya kepada Ria Money sebenarnya. Dan untuk yang partner yang lain, mungkin nanti kawan-kawan di East Malaysia bisa tanyakan secara hotline kami. Nomornya ada di background kami ini. Jadi salah satunya kadang kita bisa membantu Mbak untuk verifikasi di awal tanpa perlu hadir langsung, dengan cara menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang ada, lalu mengirimkan data yang diperlukan untuk membuka rekening. Nanti ketika kita sudah verifikasi, misalkan nomor NIK, nomor KTP-nya sudah match, lalu data yang bersangkutan, baik itu foto selfie dengan menunjukkan KTP-nya, itu kita bisa pastikan bahwa dia adalah orang yang bersangkutan, itu kita bisa bantu, walaupun nanti tetap ada mekanisme penandatanganan formulir secara basah di form, begitu Pak. Jadi improvementnya seperti itu. Oke, baik. Ya. Ada lagi Mas Diki atau? Ya, jadi sebenarnya udah dijelaskan dengan sangat gamblang ya sama Pak Setio ya, udah jelas banget. Cuman yang paling saya mau menambahkan aja, jadi intinya adalah gini Mbak, kita BRI berusaha untuk mencarikan solusi ya. Terkait permasalahan jarak tadi, terutama ya jarak yang sangat itu. Salah satunya yaitu inovasi Pak Setio tadi, yang harusnya kalau di Malaysia Barat ini kan kita memang harus datang ya. Customer itu kalau mau buka rekening kan harus datang ke outlet, datang ke sana isi borang, tanda tangan, baru diproses. Nah kalau ini Pak Setio membuat sebuah
inovasi untuk menjadikan solusi tadi ya permasalahan jarak itu. Jadi boleh melalui WhatsApp, nanti kita video call, dipastikan orangnya betul. Oh, boleh video call aja? Ya, nanti video call dulu, memastikan orangnya betul ya, orang yang bersangkutan. Nanti dilihatkan identitasnya, KTP atau paspor, dan itu penting juga Mbak, tidak harus ada permit ya. Masih ingat yang penting ada identitas identitas ya. yang masih berlaku. Ya, masih berlaku. Jadi paspornya masih hidup, silakan. Betul. KTP-nya masih hidup, silakan. Gitu. Jadi tidak perlu permit ya Pak Setio ya. Sama di Malaysia Barat juga tidak. Misalkan. Betul Pak Diki. Lalu Pak Setio, ini Malaysia Timurnya juga melingkupi Sabah dan Sarawak, atau yang video call ini ya, maksudnya yang kita bisa membuka rekening dan juga mengirim uang itu hanya dengan layanan WhatsApp, itu meliputi semuanya Malaysia Timur ya? Malaysia Timur termasuk Labuan. Kita Labuan juga sudah pernah layani warga di sana, walaupun sebenarnya untuk Labuan sendiri jumlah kita TKI kita di sana nggak terlalu banyak, tapi karena ini dalam rangka literasi keuangan, BRI harus hadir dimanapun warga negara Indonesia ada. Kita sudah coba layani di sana, dan Sabah Sarawak itu termasuk yang kita cover. Dan khusus untuk program, mungkin insya Allah start bulan ini ya Pak Diki dan Pak Nik, kita start di bulan Ramadan. Nanti kita akan berikan gift khusus, yaitu program New Account in a New Normal, yaitu kita berikan masker untuk pembukaan rekening dan kaos BRI East Malaysia. Wow. Jadi nanti kita itu ada hadiah free gift kalau buka rekening ya. betul. Ini bisa didapatkan Ini, di Ria Money promonya. Transfer. Betul. Ini memang kerjasama eksklusif dengan Ria Money. Silakan datang, hubungin ke hotline kami untuk bisa temu janji. Jadi kita juga melayani untuk bisa temu janji, Mbak Ika. Jadi tidak perlu walk-in langsung, jadi bisa kontak ke kami terlebih dahulu, kirim datanya terlebih dahulu, kami verifikasi di awal, lalu ketika memang sudah firm match, nggak ada masalah, kita tinggal temu janji, tanda tangan, kita serahkan gift-nya juga. Oke. Dan berkirim uang lewat Ria Money juga, begitu Mbak Ika. Ini kalau saya mau tanya, yang di Malaysia Timur dan Brunei Darussalam ini hanya Pak Setio saja? Atau ada perwakilan yang lainnya? Pak Setio saja. Ya ampun, gak kasihan ini Pak Setio kerja sendirian. Superman nih. Superman. Oke, baik, terima kasih banyak ya Pak Dulu Setio. malah BRI cuma satu orang, Mbak. Malah dulu satu Sama-sama, orang Mbak. sampai Siap. satu negara Malaysia. Baik, terima kasih Pak Setio ya. Mudah-mudahan Dulu layanan satu ini orang. bisa makin mempermudah saudara-saudara kita untuk bisa mengirimkan uangnya. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Sama-sama. Setio Notonegoro dari. Terima kasih. Selamat malam. Mbak Ika. Oke. Itu tadi Pak Setio Notonegoro selaku perwakilan Brifas Remittance Malaysia untuk Malaysia Timur dan juga Brunei Darussalam. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di Malaysia Timur, semuanya dimanapun itu, Sabah Sarawak juga bisa untuk kalau urusan Bank BRI ketemunya nanti sama Pak Setio dengan Pak Setio. Udah kelihatan tadi wajahnya dan nomor WhatsApp-nya tadi mungkin bisa diberitahu. Apa diketik Mbak? Apa gimana? Boleh dibacakan, nanti ya. kita kasih di running text di sini nih. Nomor WhatsApp BRI Malaysia Timur. Sebentar. Oke. 011 3324 011 3324 3324 3952. 3952. Oke, kita tambahin ya di running text ini. Jadi Anda bisa mencatat nomor WA BRI Malaysia Timur. Ini kenapa typo? Mana? Oke, jadi ini adalah nomor WhatsApp-nya. Teman-teman semua bisa langsung menghubungi nomor 01133243952. Nah, kalau di Malaysia Timur ada Pak Setio dari Ria Money Transfer, di Malaysia Timur juga ada Pak Nik. Jadi Pak Nik ini sering bertemu dengan Pak Setio ya, atau selalu seiring sejalan nih, karena kerjasamanya adalah eksklusif hanya dengan Ria Money Transfer ya di Malaysia Timur. Yes, dan terus terang kita udah ngomong berapa kali ke Pak Setio, kita yang beruntung. Kenapa itu Pak? Soalnya kalau untuk sesama teman-teman kita dari Indonesia, mereka taunya kalau saya pakai Ria, mereka nggak kenal. Oh. Tapi kalau mereka bilang BRI, kenal semua. Malah tahu ya. Justru itu. Oke, padahal bajunya udah pakai Ria ya. Ria itu apa gitu ya? Ria merek baru yang baru masuk baru beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya kita lebih dikenal dengan IME atau AMI. Iya.
Tapi meskipun seperti itu, orang Indonesia sendiri mereka kurang begitu dekat dengan branding yang bukan Iya, BRI. Karena kalau lihat logo BRI kan merasa lebih attach ya. Betul. Lebih merasa ini Lebih terikat Indonesia. dengan batin gitu ya, Iya. dari Betul. kampung gitu. Dan dari pengalaman kita berkali-kali kita jalan dengan Pak Setio, saya ketemu dengan customer atau pelanggan kita 2-3 kali, mereka oke aja. Tapi satu kali dengan orang BRI langsung deket. Oh, karena beda gitu ya beda Pak ya. terasa. Karena Dan- dianggap orang Berry juga nih, berarti sama-sama nih kita gitu ya. Oke. Dan terus terang baru tahun 2020 ya waktu kita naikin branding antara Ria dengan kita naikin branding kita itu ada di Kucing, di Sibu, di Miri, kemudian juga di Sandakan. Itu langsung official partner dari BRI. Branding itu maksudnya di kantornya Ria kita pasang besar logo BRI. Logo Mbak. BRI. Oke. Tadi saya ada ngirim ke Mbak Ika, bisa ditampilkan? Oke. Jadi ini adalah poster dan juga yang mana nih, yang Bukan ini atau yang yang baru, yang foto-foto. Yang foto. Iya. Barusan saya kirim sih. Oh, barusan saya nggak Nggak buka. bisa. Saya tidak buka. Mungkin kita bisa jelaskan yang Iya, ini iya, dulu iya, ya. iya. Oke, kita mulai dari ini nih. Jadi ini ada apa nih, Myria, Pak Oke. Nick? Yang kita lihat di layar ini adalah aplikasinya Myria. Nah, ini berlaku dan bisa di-download bagi semua pelanggan Ria yang sudah pernah mengirim dengan Ria Money Transfer. Begitu kita download, yang perlu kita lakukan adalah kita key aja nomor paspor, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir. Oke. Kemudian akan dikirim SMS verifikasi dan bisa masuk. Dan kegunaan dari aplikasi ini adalah kita bisa lihat seluruh sejarah transaksi yang sudah pernah kita kirim sesuai dengan nama penerima yang sudah pernah kita kirim, dan Oke. juga aplikasi kita nanti kita bisa bikin transaksi. Misalnya kita mau ngirim uang 1 juta ke Indonesia dengan misalnya anaknya yang udah pernah dikirim. Dan mereka bisa lakukan transaksinya tuh langsung dari handphone, dari aplikasi Oke. Myria saja. Begitu kita pilih jumlah uang yang mau dikirimkan dan disetujui, kemudian alasan pengirimannya sudah diisi, itu langsung bisa ditekan lanjutkan transaksi, dan yang keluar adalah barcode. Oh, oke. Barcode. Nah, untuk sekarang barcode-nya ini sebagai tanda kita bisa Jadi barcode yang ini ya? yes. Oke. Barcode yang di tengah-tengahnya itu. Yang tengah-tengah. Nah, dan barcode-nya itu bisa dibawa ke kantor cabang Ria di kota-kota yang ada di Sabah dan Sarawak, dan uang yang dibayarkan sesuai dengan uang yang mau jumlah uang yang dibayarkan sesuai dengan jumlah uang yang mau dikirimkan. Nah, dan Ini barcode ini yang harus ditampilkan. yes, barcode-nya itu yang Oh, barcode yang ini. Iya. Oke. Jadi salah ya, bukan barcode yang tadi ya, teman-teman ya. Itu buat download aplikasi. Oh, itu buat download Download aplikasinya. aplikasi, iya. Jadi ini adalah barcode-nya yang bisa dibawa ke outletnya Ria. Ria. Dan Oke, baru dari 3 bulan yang lalu kita juga sudah menjalin kerjasama dengan Pos Malaysia yang tersebar jauh di seluruh wilayah di Malaysia Barat atau Malaysia Timur. Pelanggan kita atau nasabah dari Ria yang mau mengirim uang pulang ke Indonesia tidak hanya datang ke outletnya Ria, tapi mereka juga bisa datang ke Pos Malaysia, tunjukin barcode-nya, tunjukin paspor atau tanda pengenal diri seperti kartu permit atau tanda pengenal diri lainnya, dan mereka bisa lakukan pembayaran di kantor pos Malaysia. Oke. Nah, itu kemudahan yang diberikan. Jadi misalnya customernya nih jauh dari kota, mereka nggak harus turun jauh dari kota dan bayar di kota lagi. Mereka bisa cari Kantor pos terdekat kantor gitu pos ya. Malaysia terdekat dan mereka bisa bayar di sana. Oke, ngomong kan biasanya kita kalau ke kantor pos itu ada nomor antrian ya. Betul. Kita mau kirim parcel atau mau Ya, bayar ya, bill atau beda-beda apa, tuh. Ya. beda-beda. Nah itu Betul. kita harus bagian apa tuh? Oke, kita Kantor posnya. bilangnya bayar Ria payment. Oh, bayar Ria Jadi kita payment. masuk ke area- payment ya. Ke payment, yes. Oke. Begitu sampai ke counter, tunjukin barcode-nya, tunjukin tanda pengenal diri, udah.
Oh, semudah itu. Semudah itu, betul. Oke, ini untuk khusus yang di Malaysia Timur saja. Tidak, di Malaysia Barat juga Barat boleh. dan Timur. Seluruh Semua Malaysia. Seluruh Malaysia. seluruh negara Malaysia ya berarti. Oke, baik. Nah, itu teman-teman yang ada di seluruh Malaysia berarti bukan hanya promo ini atau juga transaksi ini bisa dibuat di pembayaran kantor pos, bukan hanya untuk di Malaysia Timur tapi juga untuk seluruh Malaysia. Jadi lebih mudah lagi dan juga lebih efisien, terus juga nggak perlu misalnya kejauhan gitu ya. Yep. Kalau kantor pos kan di mana-mana ada ya. Lebih banyak, kecil-kecil juga cabangnya ada, bisa melalui kantor pos dan pilih nomor antriannya ke pembayaran. Nanti ngomong di counternya mau bayar Ria Money Transfer gitu ya. Yep, Ria Payment. Oke. Kemudian yang ini juga ada nih satu lagi. Nah, ini bisa menghubungi di nomor telepon ini. Iya. Apakah ini berlaku 24 jam? Sebenarnya itu langsung ke operator dan operator tentunya 24 jam. Oke. Tentunya kalau misalnya di luar jam kerja waktu nunggunya mungkin akan lebih panjang. Oke. Ya, tapi bisa dihubungi dan mereka menawarkan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tinggal dipilih saja sesuai dengan petunjuk operator dan itu akan dilanjutkan langsung ke customer service kita. Oke, biasanya yang warga negara Indonesia keluhkan atau tanyakan atau komplainkan kalau ke nomor aduan ini apa sih biasanya Pak Nick? Selalunya kirimannya nggak masuk. Oh, kirimannya nggak masuk. Oke. Terus? Dan kedua biasanya ya mereka tanya lebih banyak lagi kalau jumlah rate-nya karena nanya rate hari ini gitu ya biasanya. Oke. Rate tukarannya itu kalau kita di counter tertentu, apalagi yang kalau di Malaysia Timur lebih bervariasi rate tukarannya dan juga ongkos kirimannya. Sedangkan kalau untuk aplikasi itu sama, dari bayarnya di kantor pos juga atau bayarnya di outlet juga atau kita bayarannya online, itu ongkos kirim kita RM10. Oke. Sedangkan kalau untuk di counter di Malaysia Timur kita bervariasi antara 14, 13 sampai RM15. Oke. Kemudian kalau biasanya uang tidak masuk, solusinya apa sih? Kan mereka biasanya langsung kaget ya, panik gitu. Kenapa nih uangnya nggak masuk padahal sudah kirim gitu. Cara menenangkannya biasanya bagaimana sih kalau pertanyaan seperti itu? Kita lihat dulu. Kadang kalau yang uang yang nggak masuk, itu pertama mereka itu ngirimnya bukan dengan RIA. Nah, yang sering terjadi adalah kalau kiriman merekanya itu penipuan. Oh, palsu gitu maksudnya? Dipalsuin. Kita punya banyak. Oh, jadi mereka itu nggak tahu kalau itu palsu ya Pak ya? Ini gimana sih Pak? Ceritain dong Pak itu Pak. Oke, mohon maaf. Saya langsung kaget. Terus mungkin Pak Setio juga punya banyak pengalaman karena teman-teman kita di Indonesia Timur sebagian besar dari mereka masih buta huruf, Mbak. Iya. Ya. Dan mereka tidak paham dan mengerti apa isi resit dan apa yang mereka lakukan. Oh. Itu pertama. Mereka taunya kasih uang ke orang tersebut, oknum itu ya, gitu. Lalu dari pengalaman kita juga kadang oknum tersebut juga tinggal nunjukin saja kita sebagai escape code atau sebagai kambing hitam. Dan kadang kita terima telepon yang dari sesama orang Indonesia yang memang tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan kita sendiri. Nah, dari pengalaman yang ada, orang Indonesia hanya datang begitu mereka sudah pernah tahu atau pernah mengirim ke Ria Money. Sebelumnya sudah tahu gitu. Kalau yang belum tahu malah kadang masih bisa ya dialihkan atau malah ditutup-tutupi sama si oknum ini ya, gitu. Dan kadang kan begini Mbak, misalnya kan jauh nih, misalnya dianya tinggal di Lundu itu hampir 2 jam dari Kuching, kan? Wow, jauh. Ya. Dan untuk turunnya ya udah aku nitip teman aja. Iya. Kan? Dan kadang teman kita yang mohon maaf, teman yang oknum itu, mereka juga cari kesempatan. Kita misalnya mau ngirim di Kuching nih, ongkos kirimnya cuma RM14. Iya. Tadi bilang tambahin RM20. Oh, tapi tetap dikirimin. dibantu transferkan gitu. Tapi ongkirnya naik. Ya mungkin pikir dia kan saya udah dimintain tolong, naik dong gitu mungkin ya. Itu pertama. Dan kedua yang kita balik lagi, sebagian teman-teman kita juga mereka buta huruf. Jadi antara resit dengan yang dikirimkan mereka nggak paham. Oh. Ya, datang ke counter kita, betul itu resitnya Ria. Iya. Ya. Tapi dibilang saya kirimnya 2 juta loh. Kemarin saya ngasihin RM600. Betul. RM600 betul, tapi nggak sampai 2 juta. Oh.
karena mereka nggak paham. Karena nggak tahu apa yang tertulis di resit itu. Ternyata resit itu hanya 1 juta gitu ya. Tuh. Sering kejadian seperti itu sering, Pak. Sering. Kasian. Dan kalau kita duduk di counter sendiri, kita banyak menghadapi dan ketemu dengan situasi dan kondisi yang kayaknya menyedihkan. ya. Kita Ih, belum merinding saya dengernya Ya, loh. kita Kasian belum- banget sih. kita belum cerita lagi loh tentang pasti yang lebih banyak pengalaman. Orang Indonesia datang dari timur, mereka masuk ke Malaysia non prosedural ya Iya. bahasanya. Iya. Mereka tidak punya KTP, mereka tidak punya paspor, Kosong. Kosongan. Mereka kerja, uang yang mereka dapat gajinya itu mereka cuma simpan di kaleng susu, mereka taruh di bawah rumah atau mereka kubur di tanah dekat pintu rumah. Atau sebagian juga ada mereka titip di kedai yang di area mereka tinggal. Ya. Kisah sedih muncul setelah dekat hari raya, dekat lebaran. Kaleng yang Uangnya? mereka simpan hilang. Itu yang pertama. Yang cerita kedua adalah mereka simpan di kedai dekat ladang mereka kerja. Dan Maksudnya simpan di kedai, di dalam kedai apa nitip? nitip aja. Oh, nitip sama yang Nitip punya aja. kedai. Nitip Percaya aja. nih, Ya, percaya nih, percaya. percaya. Dan satu kejadian yang menyedihkan adalah kedainya kebakaran. Ya Allah, Dunia habis. kasihan. Terus gitu gimana tuh, Pak? Mereka pulang dan datang tanpa ada apa-apa. Hasilnya nggak Padahal ada. itu uang yang sudah ditabung bertahun-tahun gitu ya. Dan satu lagi nih, ini yang kejadian baru yang waktu itu saya di Sibu, saya ketemu. Kita ada di area Kapit ya, itu di kalau pakai boat itu 3 jam dari Sibu. Naik ke hulu sungai. Nah, sana ada perkebunan, itu juga logging. Nah, itu ada grup orang Indonesia, ada sekitar 80-an, banyak kan dari Jawa Timur. Mereka sering ngirimnya itu dengan bosnya, ngirimnya ke Riamani di Sibu, kan? Begitu kita ketemu, mereka baru dapat satu event atau kejadian di mana duit satu grupnya itu dibawa lari oleh oknum. Nah, temannya bilang gini, dia mau pulang ke Kalimantan. Jadi satu orang nitip nih, kebetulan itu ada 20-an orang. Satunya nitip 300 ringgit, satunya nitip lagi 500 ringgit. Lah kalau 80 orang udah Ngumpulnya berapa ada banyak. jumlahnya itu? Janji dari oknumnya ini adalah sampai Sibu Akan dibantu transferkan. akan tertransferkan. Ternyata nggak pernah sampai di Sibu dan orangnya tuh kita nggak tahu Kemana? kemana. Justru itu. Hilang ke tengah laut kan. Ya Allah, kasihan banget. Terus mereka taunya kalau uangnya itu dibawa lari setelah berapa hari? 2 hari karena yang ditelepon orang yang bawangnya contact keluar, ya? lost contact, nggak ada. Oh. Dan setelah itu deh mereka punya nomor telepon kita yang di Sibu, mereka telepon staf di Sibu, dia bilang nggak ada Nggak ada yang kiriman. datang ya. Nggak ada sama sekali tuh uang masuk gitu. Akhirnya mereka gimana itu? Ya mau Lost. gimana, Mbak? Kasian ya. Iya. Terus ini kan, aduh kalau kita denger nih miris banget. Kejadiannya menyedihkan, tapi kita mau bantu juga banyak keterbatasan. Akhirnya Brivas Remittance dan juga Ria Money Transfer ini membuat terobosan menggunakan WhatsApp dan juga pos laju. Oke. Ria Mandi ya. Oke, untuk teman-teman semua kita punya hadiah loh. Oh ya, tadi kita mau ngasih tahu nih kantornya Ria Money Iya. Transfer yang ada di Malaysia Timur. Malaysia Timur. Ada beberapa. Oke. Yang ini udah di branding sama Ini BRI. branding. Ini di mana nih? Ini Sibu. Oh, ini di Sibu. Lihat nih, banyak banget nih mandiri. BRI, sorry, maaf. Kayaknya banyak ini sekarangnya typo ya. Iya, banyak typo, bukan cuma di tulisan dan juga di tangan, tapi juga di mulut. Ini Bank BRI. Ini nih keren banget. Ini di Sibu ya. Ini Sibu. Setelah di branding. Branding. Posisinya memang di pasar itu cuman area Ini di pojokan ya kayaknya ya. Yes, corner sekali. Corner. Dan itu memang area pasar, bilangnya pasar malamnya Pasar Sibu. malamnya Sibu. Udah, itu dia. Oke. Kalau kita mau kesini gimana nih untuk teman-teman yang belum pernah kesini, Kalau landmarknya gitu. Kan ini udah di branding pasti sudah tahu nih. Kalau di situ letaknya karena sudah warnanya mencorong banget dan di Betul. pojokan. Buat yang belum tahu nih gimana caranya kesini. Kalau mau di Sibu, mau naik van, kalau misalnya turun dari Sungai Rejang, mereka bisa turun dari dari longboatnya atau express, mereka bilang aja. Oh, ini naik boat ya? Oh iya Mbak, Oh. Mbak, Pak Setio. Soalnya kan kita belum pernah nih ke sana, jadi belum ada bayangan. Kirain semuanya darat gitu. Oh, enggak, kalau misalnya. Wow, perjuangan ya untuk ke sana ya. Sangat. Kalau untuk Sibu bilang aja pasar malam udah. Pasar malam sudah pasti. Karena itu mungkin kurang nggak terlalu besar ya pasarnya ya. Cuman satu aja tempatnya. Oh, oke. Tapi kalau sudah pernah datang ke sini nggak perlu lagi dong untuk berkali-kali datang bisa Nggak, pakai bisa WhatsApp pakai itu. online, bisa Oke. pakai online. Ya nggak Ya. apa-apa lah teman-teman semua, perjuangan sekali tuh Sekali. datang sekali kan ke pasar
Sekalian Apa tadi jalan-jalan namanya? lah, Pasar Pasar malam di Palem. Sibu. Buka rekening, dapat nomor WhatsApp-nya, bisa langsung dan akan terhindar dari cerita seperti tadi yang uangnya ditipu, kebakaran, terus juga uangnya dibawa lari. Kalau misalnya cuman dia markup biaya transfer ya sudah lah ya, mungkin masih bisa dimaklumi, yang penting uangnya masuk gitu Iya, kan. lebih bisa diterima. Lebih bisa diterima Meskipun gitu. uang yang dikirim itu tidak sesuai dengan uang yang diserahkan pada atau Oh, uang. jadi uangnya juga nggak sama, bukan cuman ongkos kirimnya yang di markup, tapi uangnya juga dipotong. ada pajak jalan rupanya. Ada pajak jalan, ada transport. Jahat banget ya. Gimana gitu ya Pak ya? Jahat bukan sih sebenarnya? Miris Atau dan karena ketidaktahuan gitu kan? ketidaktahuan dan juga karena sebagian orang tuh oportunis. Kita bisa paham, dan yang coba kita lakukan antara BRI tentunya ini hanya untuk memperkecil kemungkinan Resiko lah. resiko seperti yang terjadi. Oke. Nah ini untuk teman-teman juga kita punya hadiah berupa pulsa ya. Dari seperti biasa dari Bank BRI dan juga dari Ria Money Transfer. Dan kita informasikan bahwa semua hadiahnya dari Bank BRI ini tidak pernah tidak kita berikan atau juga tidak disampaikan, tidak ditransferkan ya, bahwa semuanya sudah pasti akan diberikan. Dan biasanya tuh Mas Diki akan ngasih resitnya, dan resitnya akan saya posting ulang di FB Rasa Radio. Jadi untuk Anda nih ada 5 orang penelpon yang beruntung, silakan untuk tanya, atau juga untuk teman-teman yang ada di Malaysia Timur, Sabah, Sarawak, untuk nanya, mumpung di sini ada Pak Nik langsung dari Malaysia Timur ya, Ria Money Transfer Malaysia Timur, bisa telepon kita di 0172650553, atau kita juga bisa jawab pertanyaan nanti melalui kolom komentar ya, karena kolom komentar juga sudah yang komen ada 49 komentar. Dan mudah-mudahan juga ini ada orang yang dari Malaysia Timur yang nanya ke kita, karena ini adalah kesempatan Anda. Biasanya yang datang ke FB Rasa Radio ini melayani kebanyakan yang ada di Semenanjung ya. Semenanjung ini perhatiannya kayaknya lebih besar dibandingkan dengan Anda yang ada di Malaysia Timur gitu kan. Atau mungkin dengan acara malam ini Malaysia Timur nanti akan lebih fokus untuk ke FB Rasa Radionya Mbak Ika nih. Bener nih, karena di sana juga infonya mungkin terbatas ya, gitu kan. Apalagi ada di dalam Mas Diki sendiri nih ya, kan udah berapa lama sih di Bank BRI? BRI-nya apa di sini? Di sininya di Malaysia. Di Malaysia 3 tahun. 3 tahun. Belum pernah ke Malaysia Timur seperti Pak Setio di sana, fokus di sana. Pernah juga sekali aja. Oke. Sekali aja. Tantangannya lebih besar yang di sana apa di sini sih? Itu mah nggak usah ditanya ya kayaknya. Ya, sebenarnya tantangan beda-beda. Tantangannya. Kalau di sana kan terutama karena ini ya, jarak ya. Jarak Medan di situ. Kalau ini tantangannya. Kita terima penelpon dulu boleh? Oke, selamat malam. Halo Bapak Rifai. Ya. Iya. Bapak. Selamat malam Mbak Ika. Malam. Bapak dari mana, Pak? Saya dari Kajan. Oke, apa yang mau ditanyakan nih ke Bank BRI dan juga Maniria Transfer? Iya, Mbak. Iya, itu maksud saya tadi tengok itu Mbak Ika, dia punya itu tamu, dia daripada KBRI, Turia lah. Oh, bukan dari KBRI, BRI. Kayaknya hilang, nggak pakai K. Ya, BRI Ria lah, BRI Ria. Iya, apa Pak yang mau ditanyakan? Itu menerima pengiriman kan, itu juga kan? Ya betul, Ria Money pengiriman Pak, pengiriman uang. Pengiriman, iya. Terus yang mau ditanyakan, Bapak rekeningnya pakai bank apa nih? Bank BRI dong. Saya rekening saya pakai Bank Jatim itu Mbak Ika. Oh iya, Bank Jatim. Bank daerah ya itu ya? Oke. Iya, Bank Jatim Surabaya. Oke, ada yang mau ditanya nggak nih atau ada yang ingin diucapkan? Ya, saya mau mengucapkan terima kasih macam itu. Terus untuk dia pemberitahuannya macam begini itu ceritanya maksudnya tuh. Oke. Jadi nyimak ya ceritanya dari awal ya. Iya, nyimak itu dari awal itu tadi saya. Oke. Pak, kalau boleh tahu, kalau ngirim uang biasa di Ria apa di tempat gimana Pak? Yang legal apa yang ilegal Pak biasanya? Saya. Ya. Saya selalu kirim di Ria. Ria ya, alhamdulillah. Ria mana itu? Dekat itu Coket sana. Ya, Ria Coket ada. Ria Coket, oke. Jauh juga Pak ya dari Kajang ke Coket Pak ya? Sekalian jalan-jalan. Saya waktu masih kerja dekat itu Pak, itu dekat Damansara. Oh, iya. Damansara dulu. Oke, baik, terima kasih ya Pak Muhammad Rifai. Oke, Oke, baik.
Dan kita jawab dulu ya Mas Diki dan Pak Nik nih. Mbak Ika tolong minta nomor WA Bank BRI untuk pembuatan tabungan baru, boleh? Nggak disebut nih dia di mana. Ya, nggak apa-apa kita sebutin dua-duanya aja. Oke. Kalau yang Malaysia Timur ya ini ya seperti yang running text kita ini 011 3324 3952. Mungkin bisa kita tambahkan dengan yang Malaysia Barat. Malaysia Barat. Ntar dulu. Berapa nomornya? 010 Oke. 250 Lalu 2335. 2335. Oke. Atau boleh juga langsung like fanpage-nya Brifas Remittance Malaysia, nanti boleh inbox ke sana. Boleh komen juga di sana. Nanti kita akan reply. Terus juga nih ada lagi kalau di Muar Johor. Oke. Bolehkah buat buku tabungan? Boleh. Mungkin di Johor di mananya tuh ya tempatnya, lokasinya? Kalau untuk wilayah Johor memang kita untuk pembukaan tabungan dengan partner selain Ria. Kalau untuk daerah sana di Ria kita yang untuk pembukaan rekening ada di Wong Ah Fok. Kalau Ria di Johor Bahru. Wong Ah Fok. Ya, Jalan Wong Ah Fok. Oh, Jalan Wong Ah Fok. Oke. Di Johor, tepatnya di Johor Bahru. Kalau untuk Muar mungkin lebih dekat, bisa pilih mau ke Pasir Gudang atau mau ke Senai atau ke Johor Bahru itu aja. Kalau di Senai itu kita ada dengan partner kita namanya CBL Money Transfer dan Placid Express. Oke. Untuk Pasir Gudang kita ada dengan CBL Money Transfer. Di situ bisa buka rekening BRI. Nah mungkin yang perlu diberikan edukasinya seperti Pak Nik katakan itu ya, bahwa mungkin walaupun bukan di Malaysia Timur, di Malaysia Barat, kasus yang serupa, kasus yang hampir sama mungkin banyak kan Mas? Banyak. Itu nggak hanya terbatas di Malaysia Timur, Mbak. Bener. Itu cerita sedih seperti itu tuh di Malaysia Barat juga sangat banyak. Sampai saat ini pun masih terjadi. Mungkin Mas Diki bisa cerita ya ke teman-teman semua nih malam ini yang sedang menyaksikan supaya tidak terjadi lagi gitu kan. Secara mungkin bahasanya tuh apa ya, lebih gamblangnya gitu, lebih mudah diterimanya. Jadi lebih gamblangnya gini, Mbak. Kita kalau mau ngirim duit, jangan tergiur hanya karena beda 1 ringgit 2 ringgit. Itu. Jangan tergiur. Lebih baik kita kirim ke tempat yang resmi. Itu kata kuncinya, Mbak. Resmi itu dia punya license dari Bank Negara. Yang mungkin waktu kalau yang nonton acara waktu kita dengan Placid kan yang dia ada bawa contoh license itu ada ya. Jadi kirimlah duit di sana. Walaupun mungkin kita rate-nya beda 1 ringgit 2 ringgit atau mungkin kita harus datang ke sana ada ongkos, tapi di situ dijamin uang kita akan aman dan akan sampai. Daripada kita percaya dengan yang ilegal tadi ya, mungkin menawarkan rate lebih murah, ongkos lebih murah, tapi resikonya sangat besar. Mungkin memang saat ini kita belum kena. Kan banyak yang seperti itu. Sekarang memang masih aman gitu kan, masih belum kena gitu. Saya udah berkali-kali tiap bulan udah berapa tahun ini aman-aman aja, gitu biasa kan. aja. Saya kenal ke orangnya gitu. Biasanya kan begitu kan. Sekalinya kena kan nangis nggak? Kita nggak tahu kan nanti ke depannya seperti apa. Kalau udah kena sekali mau tanggung jawabnya kemana? Nggak ada dong. Nggak ada. Mau minta pertanggungjawaban ke siapa? Tidak ada. 2 minggu yang lalu saya dari Johor, itu saya ketemu orang di sana juga, Mbak. Itu ada satu kasus di situ ya. Jadi dia ngirim 2 orang nih. Maksudnya ngirim 2 orang kemana? 2 orang nasabah kita nih, TKW kita nih, ngirim masing-masing 1.500, total 3.000. Betul. Ngirim ke tempat ilegal. Yang ilegal tadi. Dia punya kedai memang. Oh, ada kedainya. Ada, dia punya kedai. Terus ada tulisan gitu menerima pengiriman uang. Oh, kirim uang. Kirim uang. Dia punya kedai, Mbak. Dia punya kedai. Kirimlah di situ. Masing-masing 1.500, jadi total 3.000. Besoknya dia tutup kedai itu. Bangkrut. Bukan. Besoknya dia tutup kedai itu. Nah, sementara duit belum masuk nih. Nah, jadi teman-teman yang 2 ini mencoba untuk menghubungi kontak person si orang yang punya kedai itu. Bukan yang punya kiriman tadi, yang jaga kedai. Yang jaga kedai. Yang jaga kedai. Coba telepon nggak masuk. Dia tunggu sampai 3 hari nggak masuk juga. Akhirnya mereka balik ke sana. Ke kedai itu. Kedai itu masih tutup. Bingung kan? Akhirnya dia tanya siapa yang pemilik owner tempat itu siapa? Ditanya. Siapa? Dia ketemu sama ownernya ini kan, ditanya. Itu yang punya kedainya kemana kok tutup? Udah pindah katanya.
Hah? Udah pindah. Terus nggak ditanya pindah kemana, uang saya Nggak gimana tahu gitu? katanya. Saya nggak tahu kata ownernya. Ya ampun. Udah pindah. Itu di tengah kota seperti ini, Kuala Lumpur pun bisa terjadi ya Mas ya, terjadi. begitu. Nah ini mungkin banyak juga yang numpang rekening nih. Oh ya, Titip rekening. Itu bahayanya apa sih? Itu balik lagi ya Pak ya. Kalau kita titip itu kan dasarnya kepercayaan ya. Ya. Ya, kalau kepercayaan itu mungkin memang sekali dua kali mungkin memang lancar, nggak ada masalah. Tapi kan kita nggak tahu orang tiba-tiba ada kebutuhan, keluarganya ada yang sakit, tiba-tiba dia butuh ini, dan namanya orang silap mata itu kan kita nggak bisa kontrol ya Mbak ya. Kadang kita udah nitip nih, tiba-tiba dia ada kebutuhan atau ada niat jelek, ya udah itu duit karena ada di rekeningnya dia rasa itu punya dia. Nah, Bisa dia pikir dipakai itu punya dulu dia. gitu ya. Bukan dipakai dulu, memang buat punya saya nih, dia bilang kan. Itu ekstrimnya seperti itu, dia nggak peduli gitu loh. Oh, jadi dia karena orang sudah kirim ke rekening dia, jadi ini kan uang saya. Iya. Ngapain mau diambil, kan punya Betul, saya gitu ya, betul. karena titip rekening tadi Betul. itu. Nah, ini juga saya pernah dengar ya, ada satu kongsi, dia sudah percaya ke kayak ke kepala kampungnya gitulah ya. Jadi setiap bulan memang mereka mengumpulkan uang Satu orang itu. ke satu orang itu sampai uangnya banyak gitu, si satu orang ini yang keluar dari kongsi akan pergi ke tempat pengiriman uang yang ilegal itu. Terus pernah dengar cerita si kepalanya ini nggak pergi ke sana, dia pulang ke Indonesia, udah bawa uang satu kresek banyaknya gitu kan. Satu kongsi kalau 100 orang 1000 udah berapa? 100.000 lebih. Betul. Kaburlah dia. Itu beneran apa fiktif sih cerita seperti itu? Cerita Bor itu tuh bener loh Mbak. Itu beneran ya? loh. Karena kan memang kita kalau kita cerita kayak gini orang kadang ini kan karena dia orang bang aja nih cerita kayak gini, kan kadang mikirnya gitu. Betul. Tapi itu memang terjadi loh. Itu terjadi ya. Terjadi loh, Mbak. Apalagi kalau sudah bawa hampir 100.000 ringgit. Siapa orang yang nggak tergoda ya? Dia gini Mbak, sederhananya aja ya. Kalau udah menyangkut duit, jangankan teman, keluarga aja nggak ada. Kan gitu kan cerita dari orang tua-tua kita kan Uang itu begitu tidak ya. mandang keluarga ya. Jadi kalau udah menyangkut duit tuh hati-hati. Gitu. Iya. Jadi pastikan kalau mengirim duit ya kirim tempat yang aman gitu aja. Karena resiko ada di kita. Walaupun nanti kita titip orang, oh ini kan teman saya, karib saya, keluarga saya ya namanya. Itu emang udah duit. biasa nih gitu kan, Iya. kepala kampungnya lah katanya Iya, gitu. termasuk itu tetua-tetua. Iya, tetua-tetuanya itu. Tokoh. Bener, Tokoh, ya. kabur loh itu Mas, saya pernah diceritain. betul. Emang beneran bohong kali. Bener Mbak, uang kita banyak dibawa kabur gitu. Cari aja di Google. Di Google ketik aja mungkin keywordnya TKI uang, TKI ditipu, TKW ditipu, itu Uang dibawa lari uang gitu dibawa ya. itu banyak Mbak, berita-berita kayak gitu tuh. Terus gimana Mas Diki dengernya sebagai orang bank gitu? Makanya Iya. Pak, kan nggak mungkin Enggak. kan begitu. Kalau begitu kan nggak mungkin Pak gitu. Itu kita nggak punya empati namanya. Iya, Kalau betul. pasti kita sedih. Mungkin kalau saya kali ya, makanya Pak, kan BRI udah ada terus nih, Iya. kenapa Bapak masih begitu Iya, gitu. kita pasti sedih Mbak. Makanya daripada itulah kenapa BRI itu hadir di Malaysia. Karena itu tadi supaya melindungi teman-teman ini. Jadi bukan semata kita mau cari profit, cari untung. Ya, jadi juga ada kita ingin mengedukasi teman-teman supaya mengirim uang itu dengan cara-cara yang lebih aman lah intinya. Intinya aman nomor satu itu. Aman, kalau sudah aman uangnya pasti terkirim dong. Pasti. Selamat gitu ya. Pasti. Ini ada yang nanya nih, kartu ATM sudah habis masa berlakunya tahun 2018 lalu, bolehkah diperbaharui? Boleh Pak. Kalau dia ATM-nya itu ATM Britama, boleh silakan datang ke beberapa tempat mitra BRI. Kalau Ada tulisan Britama gitu ya? enggak Pak, biasanya kalau Britama tahun 2018 itu warnanya hijau kartunya. Oke. Tapi kalau kartunya warna biru, biru itu berarti kartunya Simpedes. Simpedes itu adalah simpanan pedesaan. Makanya namanya Simpedes. Artinya dia hanya bisa dipakai di Indonesia saja. Tidak bisa dipakai di luar negeri. Jadi itu kita bawa nggak tidak sih bisa. sampelnya gitu? Mungkin sama gitu kan? Nggak bawa ya? Sekarang nggak bawa sih, Mbak. Oke. Nah jadi yang 2018 boleh diperpanjang Britama. selama Britama. Bisa hubungi Mas Diki ya. Bisa. Oke, ini Di nomor WA tadi, teleponnya ya. nih, nomor WA-nya sudah ada. Nah ke Pak Nik nih, kalau di Malaysia Timur sendiri, selain tadi yang kebakaran gitu ya, kemudian juga ada yang ditipu gitu. Kalau kita mau memberikan solusi, kadang kan mereka sudah kayak defense gitu ya, kayak saya nggak kenal nih gitu karena membawa BRI, jadinya
jadi luluh gitu ya, kayak oh ya udah deh mau gitu. Setelah itu apakah mereka akhirnya rutin sudah meninggalkan habit kebiasaan buruk ini dengan adanya hal yang seperti ini? Sebagian besar iya, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, iya, sebagian besar. Tapi yang terjadi adalah karena kita lihat medannya ya, yang jauh di luar, sehingga muncul ketidaknyamanan. Medannya itu sekeras apa sih Pak kalau di sana? Waduh, Untuk kita yang ada di sini kan kita nggak tahu nih, harus membayangkan gitu ya. Well, bayangkan aja kalau sampai area yang memang nggak ada sinyal telepon. Sinyal HP nggak Sinyal HP nggak masuk. ada. Padahal itu masih di Malaysia ya. Masih Saya di pikir Malaysia. seluruh Malaysia ini ada sinyal. Belum semua. Belum semuanya ya. Ternyata masih ada blind Ternyata spot, masih ada. masih Kirain ada. Indonesia itu ternyata Malaysia juga oke. Kemudian Dari jarak, kedua ya dari kenyamanan tadi. Karena seperti Pak Diki cerita tadi ya, teman ya, ketua kampung. Dan sistem seperti itu sebenarnya masih ada resiko karena Iya, pasti. uang yang diberikan itu tanpa ada tanda terima dan tanpa ada penjamin. kenapa mereka itu percaya ya? Kan ini mereka tahu salah. Kenapa masih terus sebentar, saja Mbak, beranak sebentar, Mbak. pinak? Maksudnya gimana? Tidak semua tahu itu salah. Oh, jadi nggak semua tahu itu salah. Betul. Itu makanya kita harus mengedukasi, masih ngasih tahu bahwa Jadi itu mereka salah. taunya itu betul. Taunya itu saja. Oh. Karena sejak mereka datang hari pertama dia Iya, datang itu di kan. Malaysia taunya begitu. Temennya juga udah begitu tuh gitu. Temannya begitu, pendahulunya begitu, dia taunya itu aja. Akhirnya dia nggak tahu itu salah. Makanya kita pelan-pelan kasih tahu cara yang benar tuh seperti ini, bukan seperti itu. Mereka kayak apa sih, kayak nolak gitu, enggak kok ini benar gitu. Nah, itu pasti Iya. ada penolakan seperti itu. Makanya ya bagi kita yang kerja di financial kayak gini ya, Ria atau Bea, tantangannya itu meyakinkan mereka bahwa karena kadang teman-teman ini belum akan percaya kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri kasusnya. Belum mengalami juga Belum mungkin mengalami, ya. ya. Atau yang serumahnya kena, aduh jangan sampai deh aku begitu gitu ya. Jadi untuk meyakinkan dulu, kalau mereka sudah yakin mulai bisa berubah ke perilaku atau juga kebiasaan yang baru. Perilaku yang membuat keuangan Anda itu aman gitu kan. Terhindar dari masalah-masalah bencana alam gitu dan lain-lain gitu kan. Nah, ini ada yang komen, ya ampun panik, oh my god. Kenapa tuh? Saya juga nggak tahu, Pak, saya baca di komen. Siap-siap Pak Nik. Siap-siap Pak Nik jadi artis nih. Nah, untuk Anda semua kita tunggu lagi telepon Anda di 0172650553 jika Anda ingin bertanya dengan Pak Nik dari Ria Money Transfer atau juga dengan Mas Diki dari Remittance Representative BRI Malaysia. Anda bisa menghubungi apapun itu, bisa nanya apapun itu juga, atau juga Malaysia Timur, Anda ada di Sabah dan Sarawak, ini langsung ada Pak Nik langsung dari Malaysia Timur. Nah, Pak Nik, mungkin bisa diberitahu juga nih alamat lengkapnya, bisa kita lihat yang ada di Sibu, Keke dan lain-lain itu di mana sih? Oke, kita mulai dari Sarawak, Ya. kita dari Kuching. Kuching itu tempat saya juga, saya lama di sana, dan kalau lagi di Malaysia Timur itu kantor yang saya naik turun, pasti saya di sana. Posisi Kuching cuman di open market, bilang aja pasarnya Kuching, ya, kita di sana. Dan kebetulan juga kita sudah ada brandingnya BRI. Jadi Kuching tuh cuma punya satu pasar. Kalau untuk pasar lamanya di sana. Oke, pasar lama. Kita bilang itu open air. Nah, kalau untuk teman-teman yang di Sarawak, kalau mau pakai Grab, mau pakai van atau mau pakai van sapu juga bahasa Sarawaknya, itu van yang kita charter rame-rame. Bilang aja ke pasar open air sudah. Oh, Namanya fan open sapu. air ya? Open air ya, open air market. Nah, Oke. itu di Kuching. Nah, kalau di Sibu juga di pasar, bilang aja pasar malam Sibu udah. Pasar malam Sibu. Ya. Oke. Kemudian kita naik lagi satu tingkat di Bintulu. Bintulu. Di Bintulu di area pasarnya, tapi kita bukan di pusat pasarnya, kita bilang di Syahidah Commercial Complex di depan Bank HSBC di Bintulu. Nah, itu di Bintulu. Untuk di Miri kita di area River Road, ya. Kalau kita Google di Miri atau teman-teman yang dari area Miri, mereka bisa dari Baram, mereka bisa dari Kuala, mereka bisa dari area ladang lainnya. Kalau mereka turun ke Miri, mereka bilang ke River Point atau River Road, itu Ria AMI pas di bulatannya. Oh. Di Miri juga kita ada branding Ria dengan BRI. Nah, itu untuk Sarawak. Kalau untuk di KK nih, di kota Kinabalunya, kota Kinabalunya, kita ada di Warisan Square. Warisan Square. Yes. Dan
sebelum Pak Setionya mangkal di Sarawak. Kalau Pak Setio itu lebih seringnya akan datang ke mana? Cabang yang mana? Atau keliling? Alhamdulillah waktu di Kucing dia seringnya ke Ria saja. Oh, Jadi kita tenang waktu kita tinggalin, enak. Dan Pak Setio juga untuk setiap janji temu untuk setiap nasabah Indonesia yang buka rekening, beliau juga janji temunya di kantor Ria dan beliau meminta izin dan terus terang kita welcome sekali. Pak Setio ada meja di depan. Oh, punya meja sendiri. Oke. Mejanya hanya cuma 2 kursi cukup dan di mana beliau tinggal isi formulir, tanda tangan gitu ya. Dan beliau langsung perkenalkan sendiri kepada semua nasabah kita. Kalau mau ngirim langsung ke Ria Money saja. Nah, karena sampai hari ini kerjasama Ria dengan BRI cukup langsung. Oke, nanti kita lanjutkan ya Pak ya. Silakan. Kita ada yang dari Johor Bahru nih. Halo, selamat malam. Halo. Iya, Pak Solikan. Halo. Iya Pak, dengar tidak? Dengar. Iya. Selamat datang nih, kita selagi ngobrol-ngobrol dengan BRI Malaysia, ada Mas Diki, ada juga Ria Money Transfer, ada Pak Nick. Ya. Apa yang ingin ditanyakan? Itu kalau di Johor tempatnya mana ya? Johornya di mana, Pak? Johornya Daerahnya. saya di Taman Setia Indah. Taman Setia Indah itu masuknya Johor Bahru ya? Ya, Johor Bahru. Johor Bahru ya. Untuk Ria Money di Johor Bahru ada di Jalan Wong Ahfok, Pak. Di seberangnya mall apa ya, lupa saya nama mallnya. Komtar ya. Iya. Depan Holiday ini tuh. Betul. Dekat bandar lah. Bandar, betul, dekat bandar, Pak. Kalau untuk di Johor Bahru. Ya. Oke. Kalau Pak mau kirim Solihan uang nih, silakan bisa situ, kirim Pak. uang tuh kalau belum punya rekeningnya Bank BRI bisa buka di situ ya. Bisa. Oke. Ada lagi Pak? Memang belum punya saya. Iya, makanya mau buka iya. ya. Buka, Pak, silakan, Iya, Pak. iya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Oke, Solikan. Bisa datang Iya, kemana? iya. Depan Komtar tadi itu ya. Depan mall. Ya. Tentang Komtar. Ya. Kapan dibuka nih kantornya? Besok buka juga nggak sih Ria? Tiap hari dia. Tiap hari buka ya. hari. Hari Minggu malah lagi rame-rame biasanya ya. Tuh. Oke. Dia buka tiap hari. Jam dan berapa sampai jam berapa? Jam 8 pagi sampai jam 5 sore Jam 8 pagi sampai 5 sore. waktu Malaysia. Besok bisa datang nih. Kemudian bawa identitas. Cukup Cukup. kalau nggak ada paspor KTP, Pak Diki Iya, ya. KTP boleh. KTP boleh. Kadang KTP itu sudah, kalau kelamaan di Malaysia tuh KTP-nya mati gitu kan. Boleh nggak sih kayak gitu? Justru Indonesia sekarang kalau KTP-nya dicetak di atas tahun 2017, Elektronik. KTP-nya langsung KTP elektronik ya, itu berlaku seumur hidup. Selamanya. Dan kebetulan juga kita nyinggung soal KTP. Mm-mm. Untuk di daerah Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak, Mm-mm. Ria Money Transfer itu menerima pengiriman dengan KTP. Maksudnya gimana tuh ngirim pakai Misalnya- KTP? Iya, karena kan kalau misalnya keseringan kalau Ha-ha. teman-teman kita di Malaysia Timur, di Sabah atau Sarawak, Hmm? paspor aslinya itu dipegang majikan. Iya betul. Dan kadang iya dengan tidak mereka bawa kopi dari paspor mereka. Mhm. Dan kadang kalau kopi udah kelamaan di dalam dompet, Lecek, rusak, tidak bisa dibaca robek lagi, gitu tidak ya. bisa dibaca lagi. Oke, nanti kita boleh lanjutkan Pak. Baik, penelpon berikutnya. Selamat malam. Selamat malam Mbak Ika. Iya, dengan siapa Pak? Dengan Ridwan Manali. Oh iya Pak Ridwan. Di mana Pak? Saya ada di Copet lagi, Iya. Kampung Baru. Apa yang ingin ditanyakan Pak Ridwan? Saya mau nanyakan ini. Kenapa? Kebetulan saya buat ATM di bulan 11 tahun 2020 yang lewat kan. Mhm. Ya, bulan kita isi ATM itu, tetapi selalu berkurang 10 ringgit. Nah, Terus pertanyaan lainnya? pertanyaan kedua, ini saya ada punya kawan nak buat ATM, tapi KTP dia KTP elektrik, tapi sudah mati karena KTP elektrik yang pertama sekali. Heeh. Apakah itu boleh Berlaku dia gitu guna? ya, dipakai gitu ya. Apa boleh itu berlaku dipakai? Mhm. Oke, begitu saja Pak Ridwan. Begitu saja Oke. Mbak Ika. Terima Oke, kasih. Nah, mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan Pak Ridwan, kita teruskan dulu ya penjelasan dari Panik mengenai kirim uang pakai KTP. Yep. Mm-mm. Untuk aturan BNM sendiri, KTP itu bisa dipakai sebagai tanda pengenal untuk melakukan pengiriman uang ke luar negeri Mhm. jika letak kota atau bandar itu berhubungan atau berbatas langsung dengan Negara tersebut. Negara tersebut. Oh iya? Ya, dan untuk untuk aturan seperti itu, Mhm.
hampir seluruh kota di Sarawak itu berbatasan dengan Berbatasan. Kalimantan. Iya, langsung. orang emang nempel pulaunya Betul. kan. Jadi hanya cukup bawa KTP saja bisa kirim Bisa uang. diterima kok. Diterima. Dan kita nggak Oke. perlu takut. Yang penting kalau KTP-nya keras ya, yang kita kategorikan KTP elektronik itu diterima. Kalau yang masih KTP yang zaman dulu kertas itu masih di laminating gitu nggak boleh ya? Pertama itu udah sangat-sangat jarang ditemui dan yes nggak boleh. Nggak boleh. Jadi yang boleh adalah KTP yang seumur hidup kali itu ya. Betul. Yang iKTP Elektronik itu yang betul, elektronik KTP, ya. Iya. Jadi itu nih salah satu terobosan inovasi yang untuk di Malaysia Timur ya. Karena diperbolehkan pulaunya tuh langsung nyambung gitu ya antara Indonesia dengan Malaysia. Emang pulaunya sama. Iya emang pulaunya sama. Kan ada cuman pakai garis aja, pakai pagar, loncat kanan kiri udah Malaysia Indonesia Indonesia gitu. Nah kita ke menjawab pertanyaannya Pak Ridwan nih. Kenapa sih kok uangnya saya masukin dipotong 10 ringgit terus? Heran ya jadinya ya. Ini sebenarnya banyak yang nanya Mbak. Jadi gini, kalau buat rekeningnya itu di Malaysia, itu potongan per bulannya hanya 3.500 per bulan. Artinya tidak sampai 2 Satu ringgit, 1 ringgit ya. ringgit Oke. per bulan. Kenapa Nah, ini dipotongnya kok bisa 10 ringgit? Karena gini, mungkin banyak yang belum tahu juga. Karena ini kan kita punya tabungan nih Mbak ceritanya. Punya tabungan BRI, kita isi kan. Duitnya itu kan dalam rupiah, bukan dalam ringgit kan. Karena dia buatnya di Indonesia ya. Karena itu kan tabungan Indonesia. Yang masuk itu rupiah, yang masuk Iya. bukan ringgit. Nah, ketika kita mau ngecek saldo, kita di Malaysia nih. Misalnya kita cucuk di ATM-nya CIMB. Karena kita di Malaysia, otomatis yang keluar dalam apa? Dalam rupiah lah. Ringgit. Ringgit dong. Oh, ringgit, Kan tapi- kita di Malaysia. Oh iya, oke. Iya, kan kita di Malaysia. Jadi yang ketemuan kita rupiah nih. Kita cek saldo di Malaysia, otomatis yang keluar ringgit karena kita lagi di Malaysia. Ya kan? Nah, berarti kan ada nilai tukar di situ. Ada perbedaan. Ada perbedaan kurs di situ. Yang tadinya duit kita itu rupiah, karena kita cek di Malaysia dipaksa ditukar, ditampilkan dalam ringgit oleh bank tempat kita itu, kayak misalnya CIMB tampilnya ringgit. Nah itu kan ada nilai tukar. Sementara nilai tukar itu satu hari aja bisa berganti-ganti, Beda-beda. beda-beda terus. Oke. Jadi nggak bisa dipegang mutlak Pasti. segitu, nggak. Hari ini ngecek dia punya saldo 3.000 ringgit Besok bisa gitu, ganti. bisa jadi besok 2.995. Betul, tergantung rate, tergantung tukaran hari itu ketika kita Tapi ngecek. ini ada juga nih pertanyaan yang teman saya juga pakai Bank BRI pernah ngecek di Maybank di Pavilion. Itu sama saya loh perginya. Uangnya di situ 9 juta, tapi tulisannya RM. Jadi dia senang, ini lihat nih gue kaya raya nih punya duit 9 juta ringgit. Ah serius? Ya lihat loh Mbak Ika. Iya kok bisa sih gitu. Itu pasti ada sesuatu yang dalam tampilan aja itu yang salah. Pasti itu ada dalam ringgit itu, Mbak. Tapi bukan 9 juta ringgit ya, nggak tahu Terus juga, mungkin konglomerat Pak, kali ya. ini nih 9 juta rupiah gitu. Cuman kan Iya. karena dia pakai Bank Malaysia tulisannya depannya tetap RM. Oh gitu. Gitu. Itu pakai BRI itu. Pakai BRI ya. Mungkin udah lama itu ya. Udah lama. Iya, Udah karena sekarang setahun yang lalu. Ya, karena sekarang kita dengan CIMB lebih kita sarankan di CIMB. Jadi CIMB di Alliance, ATM CIMB Alliance. Alliance, HSBC, Public Bank dengan UOB. Oke. Itu yang kita sarankan Banyak sekarang. juga ya, Lumayan. bisa ada di mana-mana. Jadi itu jawabannya. Kenapa kalau setiap ngecek rekeningnya berkurang 10 ringgit bukan karena rekeningnya berkurang ya, Bukan. tapi karena ada perbedaan kurs atau juga mata uangnya, perbedaan nilai tukar. Kadang naik turun gitu ya. Jadi yang tampil itu hanya sebagai patokan kasarnya aja. Kira-kira gitu ya. Karena uang kita yang di dalam itu kan rupiah, dan dia tidak akan berkurang, tidak akan bertambah sesuai dengan transaksi kita aja. Gitu. Hanya 3.500 saja Per bulan. dan itu pun nggak sampai 2 ringgit Ya, gitu ya. 2 ringgit. Oke, kemudian yang kedua pertanyaannya, temennya punya KTP yang sudah Oh iya. mau bikin rekening gitu, Ya. tapi KTP-nya sudah expired. Tapi kan tadi kata kuncinya itu KTP elektronik ya. Kalau KTP Kok elektronik bisa itu KTP seumur hidup. elektronik expired ya? Iya, enggak, memang di awal-awal dulu Mbak, kalau bikinnya tahun 2012, 2013 di situ, saya juga dulu bikin, memang ada expired di situ. Oh. Tapi dia udah elektronik, gitu loh. Ketika ini dia sebenarnya berlaku seumur hidup, karena ketika kita cek NIK-nya itu ditemukan, artinya dia masih berlaku.
Artinya bisa Bisa. pakai KTP itu. Bisa. Oke, itu Intinya tadi. kota kuncinya elektronik, KTP elektronik silakan. Makanya Kak saya dengar kok KTP elektronik ada expired ya gitu, bukannya seumur hidup gitu ya Pak ya. Jadi untuk temennya Pak Ridwan bisa datang ke, kan ada di Cokit, bisa datang ke Ria Money yang di Cokit ya Pak ya. Alamatnya di mana Pak Nik? Pasar Cokit itu ya. Di Coket di Jalan Tuanku Abdul Rahman. Di Jalan Dekat Tar. monorail. Dekat monorel sebelah kanannya itu, di situ banyak banget tuh ada kedai-kedai makan. Nah di sejajarnya itu ada Ria Money Transfer. Warnanya juga orange gitu. Tuh. Mudah banget kok ditemukan. Pokoknya mencolok mata nih, kayak studio saya juga warnanya orange. Orange. Oke, kemudian juga sebentar lagi kan bulan Ramadan nih. Kemudian ada nggak sih promo Ramadan atau juga apa ya, kan kalau kita puasa itu lemes, nggak mau kemana-mana gitu kan, lebih banyak menjalankan ibadah gitu. Ada nggak sih Iya, Pak iya. yang mempermudah lagi untuk kita Betul. kirim uang supaya kita juga menjalankan ibadah puasa juga dengan Itu tenang, tadi- kiriman uang juga tenang gitu. Itu tadi Mbak Ika, kita mau mengingatkan kembali bahwa Ria Money ini ada layanan online ya Pak. Ada layanan online. Jadi silakan dipergunakan supaya mungkin lagi lemes-lemes puasa, nggak harus datang, ya Bener. kan? Tinggal dari Males tiduran, gitu kan. pakai HP selesai. Oke, dan Nah, juga ini jangan dia. lupa untuk download atau unduh Unduh aplikasi terbaru terbarunya MyRia. Di sini banyak info-infonya. Kemudian juga bisa tahu di mana outletnya ya Pak ya, tinggal di search aja. Ini baru ya Pak ya aplikasi ini. Aplikasi ini sebenarnya sudah lama. Sudah lama. Sudah lama, tapi kayaknya belum dapat expose atau belum Belum Promokan. terlalu terlalu ini. di-expose. Aplikasi kita signifikan apa? Di berubah signifikan itu pada waktu pandemi. Oke. Karena banyak teman-teman kita nggak bisa keluar dan kita dapat izin dari BNM kalau misalnya mereka nggak bisa datang ke kantor kita, mereka bisa masukin uangnya nggak di kantor pos, tapi kalau di ATM terdekat itu bisa di public bank. Oh, Bisa pakai di My cash Bank. deposit machine Cash ya. deposit machine, yes. Oke. Public bank, RHB, CIMB, dan juga My Bank. Nah, itu bisa lihat di Facebook kita. Begitu mereka masukin uangnya, mereka bisa hubungi kita dengan mengirim foto resit kirimannya, dan ada nomor kita di Facebook kita, itu nomor customer service yang menerima order dengan cara teleremit. Nah, teleremit hanya tinggal menunjukkan resit kiriman terdahulu yang ada nomor customernya dan juga ada nomor paspor. Nah, dan juga resit dari bank slip yang sudah ditransfer, dan mereka bisa pesan ke penerima baru kalau tidak penerima sebelumnya yang sudah ada dalam sistem. Kita bisa cari, kita bisa buatkan transaksi sesuai dengan jumlah uang. Berapa sih kita bisa simpen nama orang di situ atau sebanyak-banyaknya? Sebanyak-banyaknya. Oh, sebanyak-banyaknya, nggak terbatas. Tapi Bank Negara Malaysia itu membatasi jumlah uang yang dikirimkan oleh satu atau individu tertentu keluar dari Malaysia. Maksimal? Untuk Ria Money sendiri dalam 1 bulan atau 30 hari itu sampai dengan 15.000, dan kalau sudah mencapai di atas 9.000 pertama itu pasti ditanya uangnya dari mana nih. Harus declare, harus Harus menjelaskan clear, ya. gitu ya. Uangnya lembur, uangnya memang dari tabungan atau uangnya dari minjem atau memang uangnya punya orang lain. Oh. Tapi ngirimnya pakai namanya. 9 juta 9.000 ringgit. 9.000 ringgit. Berapa juta Betul. ya itu ya? Hampir 30 ya? Hampir 27-an. Oke. Jadi maksimal segitu 1 bulan itu. Sebenarnya tidak ada maksimal, Kak. Tapi kalau sudah sampai 9.000 warning di situ. itu warning, kita perlu dokumen. Kita perlu supporting dokumen atau seperti tanda atau bukti dari mana asal uangnya itu. supaya mencegah apa? Pertama, Pencucian uang. Pencucian uang. Kedua juga penipuan. Iya ya. Ya, dan ketiga ya tindak kriminal Betul. financial lainnya. Karena kan kita Satu bisa lagi mumpung ingat, ini dalam 1 bulan terakhir ini lagi banyak kasus nih Mbak. kasus apa itu? Oh, ini dari Malaysia kirim ke Indonesia, ternyata penipuan di Indonesianya beli HP. Oh, saya tahu tuh. Jadi Tahu ya? sebenarnya tahu lah itu handphone Apple kecakot itu kan terbaru. Ada juga jadi ada pura-pura jual handphone. Terus dia itu jual di Malaysia dengan harga murah, katanya handphonenya ada di Indonesia. Betul.
dijual dengan harga Rp2.000. Udah hampir ratusan orang yang nyetor ke dia. Bener gak sih itu kasusnya? Betul. Iya. Kalau nah- yang saya dengar malah bukan 2.000. Berapa? 500. Enggak, Rp2.000 yang saya dengar. Padahal harga jualnya hampir 6.000 lah ya gitu. Iya. Jadi sudah ada hampir 100 orang. Banyak. Terus ya lebih ya kayaknya ya. Nah itu sekarang saya nggak tahu deh kasusnya. Mungkin itu ya penipuan jualan handphone. Katanya handphonenya ada di Batam tuh, lagi di dalam kapal. Jangan begitu ya, itu adalah penipuan. Jadi orang sekarang tuh nipu macam-macam caranya. Belum lagi mau kirim uang, pura-pura dibawain, ternyata enggak, uangnya dibawa kabur. Udah uangnya sekresek dibawa kabur. Nih di sini sudah ada bersama kita dari Ria Money Transfer. Nggak punya rekening? Buka dong Bank BRI. Banyak tuh, ada di mana-mana. Nomor teleponnya juga ada nih di sini. Kemudian ada lagi Pak yang ingin ditambahkan? Lokasi kita. Lokasi, Kita silakan. sampai di Sabah, di Keke, di Kota Kinabalu, itu di Warisan Square. Kalau di Sandakan, kita juga bagian pasarnya, bilang aja MyBank atau KFC di Sandakan. Dan uniknya, waktu saya di Sandakan, kita ketemunya dengan teman-teman kita dari Indonesia, dari Indonesia Timur. Mereka keluar dari ladang, dan mereka datangnya ke KFC dulu. Oh, Makan-makan dulu. turunnya di situ, lebih dekat di situ, makan di situ, Ya. nongkrong dulu di situ. Nongkrong di Habis makan, nyebrang, langsung ngirim. Oke. Nah, itu disandakan. Nah. Gayanya seperti itu ya. Selalu. Oke. Trending ya. Trending. Kalau di Tawau itu di Jalan Dunlop, bilang aja Jalan Dunlop, itu pasti udah lihat. Oke. Pokoknya besar kok rianya. Dan di Keningau sama, pasar malam lagi. Intinya Ria itu kebanyakan di pasar. Di pasar. Di pusat bandarnya. Oke. Memang yang strateginya ya pusat keramaian dan juga transport hub atau memang tempat persinggahan dari Transportasi lah ya. Gampang diakses. Gampang diakses, gampang dicari, nggak akan nyasar gitu. Nah ini kita jawab beberapa pertanyaan nih ya. Pak Nick, apakah di Ria Money bagian Sabah bisa buka rekening? Oh bisa sekali. Bisa ya? Bisa sekali. Sabahnya Oke. di mana itu? Nah ini nggak ditulis nih. Oh, oke. Di Sabah gitu, berarti bisa buka rekening. Kemudian juga kalau buat rekening BRI di sini pakai paspor, bila dah balik kampung apa harus didaftarkan sama KTP lagi ya? Nggak harus. Nggak harus. Nah. Oke. Tapi dari pengalaman saya dengan Pak Setio, memang yang direferensikan pertama ya KTP. kita KTP. Nah, karena penjelasan logisnya gampang, kayak kalau paspor kan 5 tahun habis tuh. Expired. Setelah expire kita nggak tahu kemana paspornya kan, dan nomornya kalau Beda. Kalau KTP kan kalau seumur hidup harusnya sama. Tidak akan berubah. Makanya lebih disuka gitu kalau bukanya pakai Lebih direkomendasikan pakai KTP KTP. ya. Gampang nanti ketika udah pulang ke Indonesia. Karena juga pasti akan pulang kan gitu. Ya, Pulang tapi- pakai KTP-nya. Iya, tapi yang selalu kita ketemu atau selalu kita jumpai dengan customer atau nasabah, itu mereka sangat resisten atau mereka nolak keluarin KTP-nya. Karena Beda nama. oh, itu masalah lagi loh Pak, masalah Masalah lagi. dokumentasi ya. Betul. Nama paspor beda, nama KTP beda. Betul. Itu gimana solusinya begitu? Well, selalunya dengan Pak Setio dan saya sendiri kita ini kita bukan imigrasi ya. Oh. Kita juga bukan polisi Malaysia. Iya benar. Yang kita jelasnya adalah gini, kalau paspornya udah habis masa berlakunya ketukar. Nanti kan yang lama nggak tahu kemana kan, bawa sampai KTP aja. Dan kita juga coba menjelaskan ke nasabah biar mereka nggak malu-malu ngeluarin KTP atau paspor, karena ya begitu lagi. Sebagian besar teman-teman kita itu masuk non prosedural. Betul. Mereka takut kalau ditunjukin KTP-nya, namanya beda. Pertama kan. Iya. Kedua, kalau ditunjukin paspornya nggak ada permitnya. Iya. Kita nggak lihat di sana. Kita bukan imigrasi. Kita bukan imigrasi. Bukan imigrasi, bukan polisi, bukan JPJ dan juga bukan pihak-pihak yang akan menangkap Anda jika ada kekurangan dalam prosedur Anda ada di Malaysia. Yang penting ada KTP, paspor masih hidup, bisa deh langsung membuat rekening. Ini juga nih, bolehkah kita transfer uang dari ATM BRI ke ATM Malaysia dan sebaliknya Mas Diki? Transfer dari ATM BRI ke ATM Malaysia. Iya, dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Nah, jadi perlu dipahami lagi bahwa BRI itu adalah tabungan Indonesia. Pak. Jadi kartu kita itu penggunaannya di Malaysia hanya untuk cek saldo dan tarik tunai. Kalau cek saldo ada pemotongan nggak sih setiap kita cek gitu? Per transaksi itu 5.000. Bukan per transaksi, maksudnya per ngecek aja. Itu mau kan ngecek. transaksi. Oh itu transaksi Itu kan ya. transaksi. Oh oke. Karena kan kita numpang kan. Iya Kita ya. numpang di Dapat pelayanan Iya, bentuknya maksudnya apapun itu gitu. Kita punya rekening nih.
Rekening kita rekening Bank Indonesia, rekening BRI. Sementara kita mau pakai di negeri orang, yang di situ tuh nggak ada mesin ATM-nya BRI, itu nggak ada. Jadi kita numpangkan ke mesin ATM bank lain, yaitu Bank Malaysia. Wajar ketika ada biaya di situ. Mungkin ada yang berpikiran bahwa per transaksi, artinya transaksi itu ada menabung dan mengambil gitu ya. Ternyata ngecek pun Itu kan sudah merupakan transaksi. Tarik itu kan juga transaksi. Cek saldo juga transaksi. Oke, itu RM5. 5.000. Oh, 5.000. Bukan RM5. Berapa ringgit ya jadinya? Dua lah. RM2 Nggak ya. nyampe. Oke, yang nggak usah sering-sering lah ya. Kalau 10 kali juga 20 ringgit hilang. Jadi ATM kita, pertanyaan tadi itu tidak bisa digunakan untuk mentransfer ke rekening Bank Malaysia. Ataupun sebaliknya. Karena kita beda negara. Rekening kita rekening Indonesia, bukan rekening Malaysia. Oke, jadi sekali lagi hindari segala macam yang sudah diceritakan oleh pengalamannya Pak Nik dan juga Pak Diki ini mengenai segala macam jika Anda menggunakan yang ilegal-ilegal tadi, menggunakan kedai yang katanya ada pengiriman uang tuh ya, tahu kedainya tutup gitu kan, pindah. Nggak tahu kemana, ditanya juga ya nggak mau tanggung jawab lah orang. Atau Anda titip rekening, nah ini bahaya nih, orang ngerasa serakah ya, uang udah di rekening saya, nggak peduli, pokoknya ada di rekening saya ya uang saya dong. Dan diambil gitu. Dan yang terjadi yang pernah kita temui adalah yang punya rekening itu bilang uangnya nggak masuk. Oh, jadi bohong. ya bohong. Jadi yang ngirimnya itu datang ke Ria marah-marah. Ini resitnya. Cek kok katanya dia nggak masuk gitu. Kita cek dari sistem kita udah sukses. Kita telepon ke BRI udah masuk. Terus mereka bilang enggak ada. Jadi ya yang dari pihak BRI-nya ya kita jujur aja. Mau di tracing sampai ke ATM mana kita tahu. Tapi triknya kita minta silakan bawa buku tabungan. Cetak dulu. Oh, jadi yang punya rekening harus membuktikan bahwa uangnya tidak masuk. Silakan dicetak begitu. dulu. Kalau dicetak nggak ada berarti memang betul nggak masuk. Tapi kalau nongol, ayo mau apa loh gitu. Jadi ya waktu Pak Setio datang ke Sarawak ya salah satu solusinya adalah bikinkan tabungan untuk warga-warga atau teman-teman kita yang ada di Sarawak. Dan karena jarak kita yang hanya memang batas negara saja, bisa, dan kayaknya teman-teman kita juga tahu, mereka bikin buku tabungannya, mereka bikin kartu ATM-nya, dan buku tabungan dengan kartu ATM mereka kirim pulang ke Indonesia. Jadi bisa tariknya di Indonesia untuk keluarganya. Sangat aman sekali. Oke. Jadi bisa ya begitu ya, pola seperti itu. Well, itu bisa dipraktikkan, tapi karena waktu pandemi ini ya nggak bisa dong. Kalau kita mau pakai pos juga kan takut hilang di jalan atau gimana ya. Tapi paling tidak uangnya dalam bentuk kartu yang hanya pinnya itu dia yang tahu. Oh, itu bagus juga tuh, solusi singkat lah ya, solusi mudahnya begitu. Dan kan sebelum pandemi berlaku, waktu kita jalanin program kita buka rekening di Malaysia Timur di Kuching, teman-teman kita bilang gini, kan lewat perbatasan darat namanya Entikong tuh. Entikong, oke. Banyak sekali calo, banyak sekali yang namanya illegal money changer itu yang langsung ya calo lah. Ya. Jadi teman-teman kita bilangin uangmu ada di kartu ATM. Begitu masuk ke batas di Indonesia di Entikong, itu ada kartu ada ATM BNI atau BRI, itu tinggal dimasukin aja, pinnya sudah ada, uangnya bisa keluar. Dan alhamdulillah nggak perlu tukar-tukar. Dan waktu itu teman-teman kita dari Indonesia, mereka mau pulang ke Jawa nih. Ini bentar Pak, saya potong. Dimusuhin nggak sih sama calo-calo ini semenjak ada hal seperti ini? Ada nggak sih calo-calo ini gara-gara Bank BRI, gara-gara Ria Money nih jadinya mereka nggak ada yang kirim ke kita lagi gitu? Ini saya penasaran gara-gara dengar cerita seperti ini. Dimusuhi, kita kira itu sebagai persaingan. Iya, persaingan. Karena kan kompetitor dong gitu. Ya. Dan kita nggak bisa maksa. Dan ini uang dari nasabah sendiri. Kalau misalnya ngirim ke kita, jaminan kita aman. Tapi silakan saja mau coba yang ilegal. Resiko tanggung sendiri. Betul. Dan sering buka rekeningnya dengan BRI dari Ria. Setelah buku rekeningnya jadi, kirimnya tempat lain. Sering. Begitu juga. Terus dia nelpon kita, ini udah masuk belum sih? Ngirimnya sama siapa? Itu aku kirim teman. Tengok resitnya, dan resitnya itu tulisan tangan.
Oh, Ya. resit kedai. Itu banyak Mbak kayak Dan gitu. begitu tanya kita, Hah? "Oh, maaf saya nggak bisa tahu, saya nggak bisa ngecek." Karena kirimnya nggak sama Ria Nggak sama dong dengan gitu. Terus Ria. apa kata dia? Dia, Mau gimana gitu Ya, kan? gimana? biasanya Seorang kalau salah kayak saya gitu. Dia akan langsung menghubungi BRI-nya. Dia akan langsung menghubungi BRI, terus dia protes kan gini. Ya kita bilang juga ini kirimnya kemana? Lewat ini kasih resit terus tangan gitu ya. Kita bilang ya coba diselesaikan dengan tempat pengirimannya. Kan gitu aja, Oh, Mbak. selesaikan Iya. dong kekeluargaan sendiri dengan Iya, sana ya. Tapi iya. kalau yang dikirimin Kecuali itu juga kalau- udah nggak ada gitu gimana kan? Kecuali misalnya dia kirim di RIA yang resmi gitu, BRI akan bantu sampai selesai. Kita akan bantu kalau ada masalah, walaupun nggak pernah juga sih. ada Nggak pernah masalah. kan? Iya. Karena kan ini semua sudah jalur yang memang Iya, sesuai betul. prosedur dan juga sistemnya betul. baik gitu kan, Karena daripada ibaratnya gini Mbak, kalau kita ngirim di tempat kedai-kedai ilegal gitu ya, dan ketika uangnya nggak masuk, kan nggak bisa kita salahkan banknya. Iya. Karena yang tempat yang ngirim itu dia nggak buat transaksinya gitu. Iya. Kita kalau bank kan cuma menerima aja. Ada transaksi ya kita terima gitu aja. cuman kadang banknya yang jadi kambing hitam karena dari yang buka kedai itu bilang, Iya. banknya tuh nggak bener gitu ya? betul. Oh, ada lagi. Emang nggak selesai-selesai ya masalah begini modus nih. operandi segala macam tuh Oh, banyak. modusnya banyak ya, dan ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman semua ya, bahwa apalagi sebentar lagi mau lebaran seperti nah, itu ini, dia, hati-hati. modus-modus baru mungkin yang kita tidak tahu. Sepintar-pintarnya polisi lebih pintar maling lagi katanya kan. Katanya begitu. Iya, ini sepintar-pintar orang bank gitu kan. Masih ada lagi nanti oknum-oknum dengan Iya. modus baru Iya. lagi dan penipuan-penipuan yang lain. Makanya teman-teman harus diwaspadai, tetaplah kirim uang menggunakan jalur yang resmi, yang aman, yang mempunyai izin resmi dari Bank Negara Malaysia, dan juga menggunakan rekening sendiri ya, harus rekening sendiri lebih baik gitu, karena mudah banget bukanya, hanya dengan pakai KTP bisa. Kalau Paspor punya juga. paspor juga bisa. SPLP boleh nggak sih? Kan SPLP ini berlakunya setahun nih. Ada yang mereka sedang menunggu pemulangan. Kemarin ada yang nanya ke saya, sedang menunggu pemulangan rekalibrasi. Ini kan jedanya hampir berbulan-bulan nih mereka baru bisa pulang. Mereka bisa nggak sih buka rekening itu? Bisa kalau pakai SPLP dan di endorse oleh KBRI kita bisa Pak. Oh, jadi harus ada endorse-nya. Paling ya. nggak ada ini dari KBRI lah. Surat Untuk keterangan lah ya bahwa ini bisa untuk dibuatkan rekening Betul. gitu ya. Banyak itu kan rekening SPLP juga kan maksimalnya 1 tahun tuh baru expired di saat Karena nanti susahnya di Indonesia soalnya. Kalau SPLP itu kita bikinkan di sini SPLP, nanti 1 tahun dia lupa untuk ngurus, pas dia mau narik kan nggak diterima karena udah nggak berlaku lagi. Oh iya benar juga. Susahnya di situ, ya. makanya kita harus kasih tahu betul-betul sama orangnya penjelasannya. Nanti sampai di Indonesia segera lapor ke BRI, diupdate datanya, mau pakai KTP atau ya KTP lah, kalau di Indonesia kan nanti pakai KTP diganti gitu. Kalau udah punya Oke. KTP ya. Ya. Gitu. Pasti biasanya punya lah ya gitu. Nah, untuk teman-teman nih yang sedang menunggu proses pemulangan juga rekalibrasi, tadi tuh sudah dijawab langsung sama Mas Diki. Kemarin juga ada yang nanya di inbox, tolong tanyakan dong kalau sedang menunggu rekalibrasi punya SPLP bisa nggak membuka rekening. Jawabannya bisa asal punya KTP gitu. Kalau pakai SPLP takutnya nanti teman-teman lupa ya untuk ke Bank BRI gitu kan, karena udah kesenangan nih ketemu keluarga, waktu berjalan dengan cepat, SPLP expired, tidak diurus uangnya. Susah lagi, urusannya panjang Uang gitu nggak kan. akan hilang, Uang tapi tidak akan hilang, tapi prosedur nanti. urusnya, prosesnya panjang lagi urusannya. Harusnya bisa dipakai, uangnya jadi enggak. Oke, baik. Nah ini ada pertanyaan lagi, satu lagi terakhir ya. Kenapa KTP elektronik tahun pertama 2013, masa aktifnya cuma 5 tahun aja? Berarti bisa kan Pak Diki, karena di Golden KL depan Ria Money Transfer ditolak. Itu gimana Harusnya sih? bisa. Maksudnya apa Bisa. sih, saya nggak ngerti. Itu masalah pengertian aja Mbak. Jadi ada yang tulisannya seumur hidup. Ada yang zaman pertama kali itu masih ada tahunnya di situ. Oke. Gitu. Tapi kalau di atas nama dia KTP elektronik, ketika kita masukkan nanti NIK-nya itu di sistem kita, asalkan dia ketemu itu bisa kita proses. Oke. Gitu aja. Jadi walaupun expired bisa ya. Oke, Yang baik. penting dia elektronik. Baik, terima kasih sekali Mas Diki dan juga Panik. Tapi kita punya hadiah yang harus kita bagikan nih, ada 3 nama. Ya. Harusnya 5. Jadi ada 3 nih.
Silakan, semua dapat atau Semua bagaimana? dapat dong. Semua dapat. Semua dapat. Ria Money Transfer ini adalah hadiah persembahan dari Bank BRI dan juga Ria Money Transfer. Untuk Anda nanti hadiahnya juga kalau sudah dikirimkan akan saya posting. Jadi nggak bisa ngeklaim lagi kalau hadiahnya nggak diterima ya. Iya. Baik, terima kasih sekali Mas Diki Sama-sama, Agani dari Bank BRI dan juga terima kasih sekali Panik dari Ria Money Transfer. Ini adalah mungkin waktu-waktu terakhir kita ya jelang puasa, jelang puasa, Ramadan gitu. Dan sama-sama kita mengucapkan selamat menyambut ibadah puasa. Terima kasih sekali. Mumpung mau puasa, kami dari pihak Bank BRI juga mohon maaf dulu Mbak ya kalau Ya, misalnya silakan. ada kesalahan selama dalam pelayanan. Semoga nanti ibadah kita bisa lebih maksimal dan berkah untuk kita semua. Dan jangan lupa mengirim uang di mitra kerjasama Bank BRI di Oke. seluruh Malaysia. Kalau Panik silakan. Sama dari Ria Money Transfer juga kepada seluruh pelanggan dan customer dari Indonesia, kita mohon maaf sebelumnya untuk kekurangan yang ada, dan semoga ke depannya pelayanan kita bisa lebih baik, dan semoga bulan puasa ini juga kita diberikan ketabahan, kesehatan, dan tentunya kalau mau ngirim uang jangan cari resiko, jangan cari mudahnya, cari amannya. Cari amannya Betul. supaya kita bisa sama-sama menjalankan ibadah puasa dengan tenang, uang Anda terkirim sampai ke keluarga dengan tenang, lebaran juga tenang. Semua Baik. happy. Semua happy. Baik, terima kasih sekali atas kebersamaan Anda. Selamat untuk 3 orang yang sudah memenangkan nih. Ada Pak M. Rifai, ada Pak Solihan di Johor Baru, dan juga ada Pak Ridwan di Caukit. Oke, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. FB Rasa Radio Kuala Lumpur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.